Abul abadal abidin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استوركم يا أهل الدرك وأهل الباطل ويا أهل نوبة النور. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار أدرياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فقد قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mohon izin Bapak Ibu, saya duduk nggak berdiri karena udah lama juga saya nggak berdiri karena istri sakit. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua RT 09 Bapak Hadi Alianto SPD beserta keluarga, ibu dan anaknya. Mudah-mudahan kita doakan bersama dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Dan juga yang sama-sama saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Yakin, Ibu Awal yang saya tahu, Ibu Siti Fatimah ya. Saya manggilnya itu dulu Pak RT taunya. Dan juga yang sama-sama kita hormati pula sesepuh kita RT 09 Bapak Jari Gunardi dan istri. Mudah-mudahan kita doakan beliau dalam selalu keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Ketua Majelis Ta'lim Bapak-bapak Pak Sohadi yang alhamdulillah beliau juga selalu antusias dalam pelaksanaan pengajian Bapak-bapak. Serta guru kita bersama ibu-ibu, Bapak Ibu Ustazah Syafiq, kita doakan juga bersama beliau dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengajarkan ilmu-ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di acara tawakufan pada tahun 2025 ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih afdal daripada keduanya, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga, kita pupuk, jangan sampai keimanan kita itu pada luntur. Apa di antaranya yang dapat menyebabkan iman kita itu bisa menjadi berkurang atau luntur? Yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di antaranya yang dapat menyebabkan iman kita itu bisa berkurang, itu di antaranya kita sering jauh dari para alim ulama. Kita nggak mau duduk bareng bersama para alim ulama. Kita nggak mau duduk di majelisnya para alim ulama. Itu orang-orang yang jarang mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama, itu bisa menyebabkan keimanannya itu bisa kendor. Jadi iman itu bagaimana supaya kita kuat? Ya di antaranya harus dekat-dekat dengan para alim ulama. Setidaknya kita dekat dengan majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu sangat menjadikan iman kita itu akan semakin bertambah kuat. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Nih sekarang lihat tawakufan nih, ada yang nyediain makanan, manfaat nggak itu? Ntar selesai ngaji kita makan soto kan, itu manfaat. Ya, ada yang dari pagi nyiapin tenda, nyiapin lampu, nyiapin daripada segala tikar dan sebagainya. Itu manfaat ya, manfaat. Ya, Pak, makasih. Maka manusia yang manfaat itu adalah manusia yang baik. Jadi kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kalau kita misalkan hanya bisa memberikan tenaga, ya kita dengan tenaga. Barusan kita santunan, ada yang memberikan dari sebagian hartanya, alhamdulillah. Itu manfaat itu. Manfaat bagi orang yang membutuhkan. Manusia itu harus menjadi manusia yang manfaat. Jangan manusia yang tidak dapat memberikan manfaat, terutama di lingkungan kita. Jadi kalau misalkan kita dapat memberikan manfaat, yaitu termasuk khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Masih bulan Sya'ban. Rajab sudah berlalu. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan suci
Ramadan. Kemarin malam Jumat kita ya kan sama-sama mengikuti daripada nisfu Sya'ban, arti pertengahan daripada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu kemarin kita doa tuh nisfu Sya'ban tuh. Apa yang pertama? Supaya kita dipanjangkan usia, umur. Dipanjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau umurnya panjang nggak bisa ibadah ya rugi lah. Umur panjang nih, panjang umur, tapi nggak bisa ibadah sama Allah, buat apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Itu manusia yang paling baik, panjang usianya, baik pula pekerjaannya. Kita minta tuh di bulan Sya'ban tuh supaya kita dipanjangkan usia. Syukur-syukur kita panjang usia itu sampai kita dapat menyaksikan cucu kita nikah. Tuh mantap begitu doa mah. Ya Allah, panjangkan usia saya ya Allah sampai saya dapat menghadiri cucu saya dapat nikah, saya hadir. Tuh nikmat. Berarti kira-kira berapa tahun tuh usia tuh? 70 tahunan ya? Iya. Minta sama Allah umur panjang. Minta sama Allah umur panjang supaya untuk bisa ibadah sama Allah. Ada orang umur panjang tapi nggak mau ibadah sama Allah, ya rugilah. Terus seburuk-buruknya manusia apa? Usianya panjang tetapi kelakuannya buruk, kan begitu. Di bulan Sya'ban itu kita minta sama Allah, ya Allah panjangin usia saya sampai saya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu nikmat tuh. Kan ada tuh saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita atau orang yang pernah kita kenal. Kemarin mah dia masih ikut kumpul sama kita, masih ngajak ngobrol sama kita. Sekarang usianya udah dipanggil sama Allah, udah nggak sama lagi sama Allah, udah nggak sama lagi sama kita, kumpul nggak sama lagi. Maka kita minta supaya umur kita itu diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua apa kita minta kemarin di Sya'ban? Yaitu yang kedua supaya kita diberikan rezeki yang banyak. Diberikan kita rezeki yang banyak. Karena rezeki itu kalau banyak halal itu nikmat itu. Punya rezeki banyak halal itu nikmat. Menghadapi bulan suci Ramadan aja kita nikmat itu. Ya Allah, Ramadan alhamdulillah saya punya rezeki. Ya kan, bisalah buat munggahan dah. Beli daging 2 kilo sahur alhamdulillah, kan begitu nikmat. Ya. Maka minta rezeki yang banyak sama Allah. Saya ingat tuh kalau dulu tuh lagu-lagu yang Nasidaria tuh Bu. Lagu-lagu Nasidaria itu yang tema masalah tentang tahun 2000. Iya. Udah hafal lagunya. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Kan begitu. Sekarang mah zamannya udah zaman teknologi Bu ya. Iya kan? Sekarang ya Allah, orang kalau nggak mau megang HP kayaknya kehilangan 1 jam aja repot sekarang. Makan aja serba mesin kita sekarang. Itu yang namanya Magicom itu ya, ya kan? Maka bekali anak-anak kita dengan ilmu dan takwa. Maka benar tuh pujangga syair mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinal fata man yaqulu ha anaza. Bukanlah dikatakan seorang pemuda orang yang mengatakan inilah bapak saya, tapi yang dikatakan seorang pemuda inilah saya. Bekali anak-anak kita tuh. Jangan sampai anak kita itu ngebanggain cuma orang tuanya doang. Bapak saya punya ini, punya ini. Bapaknya yang kaya, bapaknya yang hebat, anaknya maka begitu. Fazli mau kemana? Jadi seorang pemuda itu harus dibekali dengan ilmu dan takwa. Kita punya anak nih,
Ya, anak. Ya Allah. Ini zaman kita dengan zaman anak-anak kita itu berbeda, Pak. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan ilmu dan iman, repot kita, Bu. Repot, Bu. Udah repot banget. Maka kita bekali anak-anak kita. Karena rezeki yang berkah, yang banyak itu nikmat. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anakku, kamu cari rezeki yang halal, yang banyak. Itu Luqmanul Hakim tuh. Itu Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, cari rezeki yang halal, yang banyak. Cari itu. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak punya duit, orang yang miskin akan terkena 3. Apa tuh yang pertama? Rasa malunya hilang. Orang kalau nggak punya duit kan rasa malunya hilang. Imannya juga setengah tuh. Udah gitu dihina orang kata Luqmanul Hakim. Maka kita ajar anak kita cari duit yang banyak, yang halal. Bagaimana caranya? Sekolah biar pada benar. Sekolah biar pada. Kalau kita punya duit nih, sekolah anak kita biar tinggi. Sekolah anak kita biar berpendidikan yang bagus dan sebagainya. Karena rezeki itu subhanallah. Maka di bulan Sya'ban ini kita doa, ya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Orang Islam itu kalau bisa kaya. Nah, kalau misalkan duitnya banyak, saya yakin di panggungnya nggak begini. Ya, bener nggak? Iya. Karena kita ibaratnya penting ada kita tawakufan. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kita tiap tahun mengadakan tawakufan, setiap tahun mengadakan halal bihalal. Ini sudah adat kita RT 09 mobil khusus. Maka alhamdulillah tiap tahun lu RT-nya siapa, kita tetap tawakufan ada. Iya, karena sudah menjadi adat. Zaman Pak Jari RT alhamdulillah tawakufan ada berapa tahun kita. Halal bihalal ada, karena digantikan oleh Pak RT kita yang baru Bapak Hadi Alianto. Ada tetap. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan tradisi yang namanya tawakufan dan halal bihalal itu sudah menjadi adat. Jadi adat itu bisa menjadi hukum. Siapapun nanti pemimpinnya tetap ada tawakufan, tetap ada halal bihalal. Nah itulah begitu. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini kita minta supaya ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai iman kita itu mudah goyah, mudah luntur dan sebagainya. Dikarenakan apa? Banyak di dalam kehidupan ini terkadang banyak permasalahan yang ada. Apa tuh masalah? Kadang pekerjaan hilang, itu kan masalah itu. Iya. Suami istri cekcok, iya. Anak bengal nakal susah diatur, kan masalah itu. Enggak akur sama tetangga, masalah itu. Sama orang tua, kadang kita enggak hormat dan sebagainya, yang lebih tua kita enggak hormat, itu masalah. Manusia itu pasti akan banyak masalah. Cuman masalah itu harus kita hadapi dengan baik. Maka di bulan Sya'ban ini kita minta panjang umur, murah rezeki, ditetapkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal kita apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan masuk. Ya tentunya kita harus mempersiapkan diri kita, mental kita, kesiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Apa diantaranya? Kesehatan kita jaga. Perlu itu. Lah kalau Ramadan kita sakit, orang pada puasa kita juntai di tempat tidur, kan nggak enak. Orang pada buka kita sakit, orang pada sahur kita sakit, nggak enak. Maka persiapkan diri kita supaya sehat walafiat, sehingga menghadapi bulan suci Ramadan kita nikmat. Alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat ya Allah, alhamdulillah. Badan sehat, kantong sehat, kan nikmat itu. Anak pada soleh dan solehah, istri solehah, suami soleh, nikmat. Sama saudara akur, sama orang tua akur, sama mertua akur, sama
teman kerjaan kita akur, sama tetangga kita akur, baik, kan enak gitu. Maka kita mengadakan tawakufan ini di dalam 1 tahun kita bertetangga, bermusyawarah, bermasyarakat, berkumpul. Itu pasti di dalam diri kita itu ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Benar apa benar, Bu? Pasti. Karena manusia itu tempatnya al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita mengadakan tawakufan ini, kita sama-sama nih, kita membuka dada kita untuk saling bermaaf-maafan di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai masih ada dalam hati kita, gerundal dalam hati kita itu benci-kebencian terhadap seseorang. Ada rasa iri, dengki, hasud, nggak suka sama orang. Maka kita adakan tawakufan setiap tahun. Karena dalam 1 tahun itu pasti kita ada yang namanya kesalahan. Kita kan arti kita pasti dah. Baik itu secara lisan, baik dalam ucapan, baik dalam tingkah laku dan perbuatan, pasti kita terkadang melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang kita nggak sengaja. Menurut kita mah biasa-biasa aja, ternyata menurut orang lain yang menilainya, itu mah kesalahan, kan gitu. Bahkan sama-sama ya, dalam tawakufan ini kita bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan hati kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita persiapkan tuh. Sehat jasmani dan rohani kita persiapkan. Terus yang udah punya orang tua yang sudah pada meninggal dunia, ziarah tuh. Orang tua udah meninggal dunia, ziarah. Jangan waktu hidupnya aja kita datang, waktu meninggalnya pun itu datengin tuh. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, didatangi oleh orang yang masih hidup, itu yang sudah meninggal dunia itu senang rasanya gitu. Memang alamnya, dimensinya sudah berbeda. Tetapi ketika didatangi orang yang masih hidup, yang dia sayang ketika selama di alam dunia, diziarahi, itu senangnya luar biasa. Kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, mertua yang sudah meninggal dunia, ziarah. Kita ziarah, datengin. Kan selama ini kita kan Al-Fatihah dari jauh. Kalau dari jauh mah ibaratnya kayak transfer gitu. Saldo masuk nggak? Masuk. Tapi kalau misalkan kita datang, itu lebih disukai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Itu dalam hadis jelas itu. Maka Nabi di bulan Sya'ban itu menziarahi ibunya. Siapa ibunya Nabi Muhammad SAW? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Amin. Itu beliau ketika bulan Sya'ban menziarahi, datang ke makam ibunya. Nah, kalau kita yang masih belum sempat menziarahi orang tua yang sudah meninggal dunia, ziarahi kuburannya, ziarahi. Karena sebab daripada orang tua, ayah dan ibu, kita bisa hidup, kita bisa sampai seperti ini. Dan sekarang kita kan merasakan menjadi orang tua. Bagaimana perjuangan orang tua mendidik anak, menyekolahkan anak, ngasih makan anak. Terasa kita, orang tua kita pun sama dulu begitu. Mendidik, menyekolahkan, memberikan pakaian yang layak, memberikan keselamatan dan sebagainya. Maka kita ke bulan Sya'ban kita nggak mau kita ziarah, kecuali yang jauh dah. Saat saya jauh, kalau saya biayanya besar, bagaimana? Ya udahlah, Al-Fatihah lah begitu. Tapi yang dekat-dekat yang mampu untuk kita jangkau, ziarah. Karena mereka itu senang dengan kedatangan kita. Lalu apa saja persiapan kita di bulan suci Ramadan? Kita niatkan, ya Allah, Ramadan sekarang masih harus lebih giat, harus lebih aktif lagi dalam ibadah. Kenapa? Iya, mending kalau misalkan besok saya ketemu lagi bulan Ramadan, kalau enggak gitu.
Maka kalau kita lagi ibadah sama Allah, ingat Pak, supaya ibadah kita khusyuk itu kita ingat bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini adalah seolah-olah ibadah yang terakhir, sehingga kita ibadahnya itu getap, semangat. Tapi kalau kita ibadahnya misalkan besok bisa lagi ibadah maka ibadah kita itu nggak akan tersentuh. Coba kalau orang mau meninggal gitu, sakit apa kayak COVID kemarin kan itu serem banget itu. Ya sakit dikit ya udah aroma nggak kehirup dan sebagainya. Itu perasaan takutnya luar biasa. Maka bagaimana supaya ibadah kita itu semangat dan sebagainya? Ya kita ingat bahwasanya ibadah kita itu ibadah yang terakhir. Maka kita sambut man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya itu masuk ke dalam api neraka. Dalam kitab Durratun Nasihin gitu. Gembira gitu dengan Ramadan. Ada orang yang tidak gembira? Ada ya, Ramadan dah, puasa dah sebulan penuh dah, habis subuh kagak makan habis maghrib ya malah kerja, kan begitu ada orang. Bahkan Ramadan ada yang kagak puasa, berani gitu kagak puasa Ramadan. Dianggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Padahal Ramadan itu ya itu kalau misalkan kita tahu itu kan badan kita kan makan mulu Pak dalam 1 tahun. Itu kalau misalkan kita bulan suci Ramadan puasa 1 bulan, ibaratnya buat kita itu diservis habis-habisan tuh. Penyakit apa juga kan hilang Ramadan Mas. Puyang-puyang hilang, yang penyakit emah juga hilang ya. Nah, dibersihkan jasad kita. Bulan suci Ramadan bersihkan. Maka bulan suci Ramadan kita sambut dengan kegembiraan. Kegembiraannya bagaimana? Ya tentunya kita persiapkan diri kita buat schedule planning ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini saya ibadahnya lebih ketat lagi. Gitu. Karena banyak banget keistimewaan di bulan suci Ramadan. Apalagi orang yang suka ngasih takjil iftar. Takjil itu artinya menyegerakan, iftar itu berbuka. Kalau kita kan disingkat takjil kan gitu ya. Itu takjil itu bahasa Arabnya menyegerakan. Harusnya dilanjutin takjilul iftar, menyegerakan berbuka begitu. Tapi kita mah udah bahasa kita singkat takjil, nggak salah. Tapi maksud takjil iftar. Itu orang yang suka ngasih takjil makan kepada orang yang berpuasa, luar biasa pahalanya itu. Walaupun hanya setengah biji kurma. Makanya di kita alhamdulillah al-khairat nih. Ada yang namanya takjil ke rumah, ya kan? Tanggal Ramadan pertama siapa bagiannya, Ramadan kedua. Itu jangan merasa kita terbebani, jangan. Itu alhamdulillah. Kenapa? Oh berarti saya dapat berbagi, walaupun misalkan hanya setengah biji kurma. Jangan kita beranggapan jadi beban. Wah kalau misalkan saya dipintain takjil iftar di Masjid Al Khairat, berarti saya kudu ngeluarin duit banyak dong. Enggak begitu, semampu kita. Kita misalkan sanggup ngasih 5 gorengan dia taruh. Misalkan sanggup lagi 10 kita taruh. Kenapa tuh? Supaya kita mendapatkan pahala daripada takjil iftar itu. Jadi memberikan makanan terhadap orang yang berbuka puasa itu luar biasa. Banyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang tidak ada di selain bulan suci Ramadan. Maka kita ambil tuh amalan-amalan itu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf karena udah tahun 10. Minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyajikan, dalam mengajar atau membaca kitab, bapak-bapak maupun ibu-ibu, banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun yang tidak sesuai dengan pengarang musannif. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Saya atas nama pribadi, keluarga, anak dan istri, wabil khusus untuk RT 09, saya mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam sehari-hari, dalam bergaul, dalam bertetangga dan sebagainya banyak kesalahan-kesalahan baik dari saya, istri dan anak saya dalam ucapan, perbuatan maupun tingkah laku dan sebagainya. Saya pribadi atas nama keluarga, atas nama guru juga, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dada kita dapat memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah mengecewakan kita dan sebagainya. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kita sama-sama saling memaafkan. Dan jikalau bapak dan ibu ada kesalahan baik pada diri saya, anak dan istri saya akan memaafkan itu semuanya. Karena kita saling memaafkan, kita saling buka pintu maaf yang seluas-luasnya dalam menyambut bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita idam-idamkan, yaitu bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syadillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.